Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan topik negara hukum dan demokrasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiona Nur Afifah dengan nomor MPM belakang 078 dan rekan saya. Saya Hilma Artika Dewi dengan NPM 070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dajan Patrama Putra dengan NPM belakang 085. Untuk pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Hilma. Kepada Hilma dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu negara hukum dan demokrasi. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Next. Konsepsi demokrasi. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi sosial, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa, atau government or rule by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan atau berkuasa. Next. Konsepsi negara hukum. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah, mulai dari konsepsi negara hukum liberal ke negara hukum formal, kemudian menjadi negara hukum material, atau negara yang mengabdi kepada kepentingan umum. Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, ideologi eliter, atau legitimasi pragmatis. Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi tersebut akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. Next. Indonesia sebagai negara hukum. Pada awal pendirian negara Indonesia ini sudah sangat disadari oleh para bapak pendiri bangsa bahwa untuk mengawal jalannya suatu negara maka perlu dibuat sebuah konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka pendiri republik ini telah memilih konsep negara hukum. Mengapa? Karena fungsi konstitusi adalah membatasi secara hukum kekuasaan pemerintah sehingga penggunaannya tidak melanggar HAM dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut. Pada penjelasan undang-undang menyebutkan
bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Rumusan ini menimbulkan banyak perdebatan apakah Indonesia benar-benar menganut tetap sebagaimana konsepsi negara hukum yang dikemukakan sebelumnya atau rule of law atau konsepsi negara hukum yang lainnya. Untuk mengetahui hal ini perlu dikaji lebih lanjut rumusan konstitusi kita dan historis perumusan dari konstitusi kita tersebut. Perdebatan yang panjang dalam memasukkan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 oleh Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Perdebatan itu akhirnya menghasilkan kompromi dengan dimuatnya secara terbatas ketentuan-ketentuan HAM, seperti pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 dengan rumusan yang masih memberi pembatasan yakni akan diatur selanjutnya oleh undang-undang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fiona. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Semua aspek kehidupan di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, karena Indonesia adalah negara hukum. Ini mencakup undang-undang dan peraturan terkait. Salah satu tujuan utamanya adalah menegakkan hukum yang adil dan merata untuk semua warga negara, memenuhi tuntutan moral, dan mendukung demokrasi. Untuk mencapai hal ini, warga negara yang patuh dan mematuhi hukum harus berpartisipasi secara aktif. Ini karena hukum adalah tatanan yang harus dihormati oleh seluruh warga negara. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, ada keberadaan hukum yang mengikat, bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Yang kedua, ada prinsip kedaulatan hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Yang ketiga, ada perlindungan hak dan kebebasan. Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Yang keempat, kepastian hukum. Sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Yang kelima, penegakan hukum dan keadilan. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapapun tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Yang keenam, ada tanggung jawab pemerintah. Negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Selanjutnya, prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Negara hukum adalah negara yang mengutamakan hukum dan menjamin keamanan warganya. Keberlanjutan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia membutuhkan penerapan praktik negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Landasan hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut. Selanjutnya, prinsip negara hukum menurut UUD 1945. 1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. 4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. 5. Adanya organ pembentuk undang-undang atau Presiden dan DPR. 6. Sistem pemerintahannya adalah presidensial. 7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain eksekutif.
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Ciri negara hukum. Yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Kedua, supremasi hukum. Tiga, pembagian kekuasaan demi kepastian hukum. Keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dijalankan tanpa berpatokan langsung pada prinsip rule of law. Terwujudnya negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945 dapat direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintah atau negara didasarkan pada kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nazwan. Kepada Nazwan dipersilakan. Materi selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara hukum dan pilar supremasinya. Setiap negara punya aturan kepemerintahannya, termasuk Indonesia yang negara hukum. Masalah hukum akhir-akhir ini jadi sorotan, karena pejabat negara sering melanggar aturan. Menurut Prof. Jimli Asidik, ada 13 prinsip penting yang menentukan negara Indonesia sebagai negara hukum yang sebenarnya. Yang pertama ada supremasi hukum, yang kedua ada persamaan dalam hukum, yang ketiga asas legalitas, yang keempat pembatasan kekuasaan, yang kelima organ-organ campuran yang bersifat independen, yang keenam peradilan bebas dan tidak memihak, yang ketujuh peradilan tata usaha negara, yang kedelapan peradilan tata negara, yang kesembilan perlindungan hak asasi manusia, yang ke-10 bersifat demokratis, yang ke-11 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, yang ke-12 transparansi dan kontrol sosial, yang ke-13 berketuhanan yang Maha Esa. Next. Selanjutnya ada relevansi konsep negara dan hukum di Indonesia. Konsep negara hukum di Indonesia merupakan konsep yang mengacu pada prinsip hukum, demokrasi, dan pengelolaan negara yang transparan dan efisien. Konsep negara hukum di Indonesia adalah konsep yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia juga mengacu pada prinsip supremasi hukum, yang menunjukkan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus diikuti oleh semua instansi negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.